Bang Andre, saya mau menanyakan ke Bang Andre, apakah Bang Andre yakin korupsi yang ada di BUMN itu bisa hilang? Karena korupsi itu bukan satu orang, Bang, bisa 20 orang, Bang. Dan mereka masih aktif yang ada di pemerintahan. Terima kasih, Bang. Kita tahu Kementerian BUMN ini punya core value yang baru, namanya akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini yang selalu dimunculkan oleh Pak Erick Thohir dalam berbagai acara-acara dan juga sosialisasi nilai-nilai akhlak ini yang diharapkan bisa menekan korupsi di BUMN. Memang kita harus akui ya, korupsi itu akan selalu ada karena memang korupsi itu dari zaman budaya purbakala selalu ada sampai sekarang. Nah, bagaimana kita meminimalisir? Itu yang penting kita ketahui. Saya rasa yang pertama, rasa takut pejabat negara, lalu pejabat BUMN terhadap operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dan juga aparat penegak hukum itu, saya rasakan ya sekarang sudah ada rasa takut itu, ya, bahwa efek ketakutan itu sudah muncul sehingga banyak sekarang pejabat BUMN ini lebih berhati-hati, ya, benar-benar mencoba untuk melaksanakan GCG secara benar. Jadi itu yang saya tangkap ya, selama 2 tahun menjadi anggota DPR, sehingga kita melihat bahwa BUMN melakukan pembenahan itu sudah mulai dirasakan betul-betul terjadi saat ini. Nah, lalu yang kedua, komitmen Kementerian BUMN. Kita melihat komitmen Kementerian BUMN 2019 ke 2024 Pak Erick dengan 2 wakil menterinya Pak Pahala dan Pak Tiko ini memang betul-betul tegas dan keras soal permasalahan-permasalahan korupsi ini. Ya. Makanya kita lihat banyak sekali kalau ada indikasi langsung cepat pergantian direksi BUMN. Lalu Pak Menteri, Kementerian BUMN juga tidak ragu-ragu untuk melaporkan kasus korupsi yang melanda BUMN yang ada. Contoh, kita tahu November tadi yang saya sampaikan, November 2019 yang lalu, ya, kita menyaksikan langsung bagaimana Menteri BUMN diwakili oleh Wakil Menteri 2, Pak Tiko, melaporkan ke Kejaksaan Agung kasus Jiwasraya. Ini kan membuktikan komitmen Kementerian BUMN. Nah, sekarang kami juga mendorong untuk melaporkan kasus Garuda yang menimbulkan kerugian. Nah, Pak Tiko menyampaikan kepada kami dalam rapat kerja, beliau menyampaikan bahwa mereka menyanggupi akan melaporkan kasus Garuda ini. Tapi mereka akan melakukan audit investigasi dulu melalui BPKP sebagai dasar untuk melakukan pelaporan. Bahkan kita tahu bagaimana isu polemik masyarakat soal kereta cepat Jakarta dan Bandung, Pak Nata Indra dan Pak Ali. Itu juga Kementerian BUMN mau terbuka untuk melakukan perbaikan, ya, melakukan cuci piring, melakukan evaluasi, merapikan masalah dengan melaksanakan audit investigasi. Jadi intinya apa? Intinya bahwa pemerintah di periode kedua Pak Jokowi, wabil khusus Kementerian BUMN dengan BUMN-BUMN-nya, bahwa upaya untuk menghilangkan korupsi, ya, upaya untuk meminimalisir perilaku korupsi itu sudah mereka lakukan, mereka sudah upayakan. Bahkan Kementerian BUMN sebagai bapak asuh itu tidak menutup diri, ya, untuk melaporkan langsung kepada aparat penegak hukum, tidak menutup diri untuk melakukan audit investigasi terhadap hal-hal yang dicurigai ada perilaku korupsi. Jadi saya optimis ya sebagai anggota Komisi 6 ya, Pak Natal dan Pak Ali, bahwa insya Allah ya mungkin kita tidak bisa menghilangkan 100%, tapi komitmen pemerintah, komitmen dari pejabat BUMN yang ada bahwa meminimalisir dan memerangi korupsi itu sudah dilakukan di lingkup BUMN. Apalagi ya efek jerak, efek gentar karena OTT KPK dan beraninya aparat penegak hukum yang lain ya. Sekarang itu kalau tidak salah Askrindo lagi dikejar sama Kejaksaan Agung sekarang.
Jadi seluruh aparat penegak hukum sudah masuk ke seluruh BUMN yang ada. Sehingga menurut saya, insya Allah kita optimis bahwa BUMN akan mulai jauh dan nilai korupsi semakin berkurang. Mungkin itu pengantar saya. Terima kasih.